sejumlah ruas jalan terutama jalur wisata dipadati kendaraan. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Senin 24 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengimbau para pemudik untuk menunda jadwal kembali ke perantauan hingga 26 April 2023. Imbauan ini untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan saat puncak arus balik Lebaran tahun ini yang diprediksi akan terjadi mulai hari ini, Senin 24 April hingga Selasa 25 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik. Data Kementerian Perhubungan, Kemenhub, memprediksi setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur Jalan Tol Trans Jawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui Tol Jakarta Cikampek. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53.000 kendaraan. Oleh karena itu, untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Bapak Ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan, dan ikuti semua arahan petugas di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ketiga libur Lebaran, Polri memastikan keamanan di sejumlah lokasi wisata dan juga situasi arus lalu lintas di Tol Jagorawi melalui pantauan udara. Senin 24 April, Polri melakukan peninjauan pengamanan Operasi Ketupat 2023 melalui pantauan udara ke sejumlah lokasi di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Peninjauan dilakukan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dengan rute pemantauan dari kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, yang terpantau ramai oleh wisatawan. Kemudian pantauan udara bergerak menuju arah Ciawi, Jawa Barat. Lalu lintas di ruas tol Jagorawi terpantau ramai lancar menuju arah Puncak Bogor. Namun terjadi kepadatan lalu lintas di Simpang Gadok. Peninjauan juga dilakukan di sejumlah titik lokasi wisata di Jawa Barat, yakni di Taman Safari hingga ke Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan, situasi aman terkendali, namun suasana arus lalu lintas mengalami kepadatan karena naiknya volume kendaraan di hari libur Lebaran ini. Arus lalu lintas terlihat
cukup aman, lancar ya. Terjadi pelambatan ya di wilayah Gadok, juga di wilayah Taman Safari. Namun situasi dapat segera diurai dan situasi secara umum aman dan lancar. Kemudian setelah itu kami melaksanakan kegiatan pantauan udara di lokasi dari pantauan di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Situasinya juga sama, situasi terjadi pelambatan namun situasi relatif aman. Nanti secara teknis akan disampaikan ya pantauan arus lalu lintas, kondisi lalu lintas di wilayah Jawa Barat dan pintu-pintu masuk atau akses masuk dari Jawa Tengah melalui Jawa Barat, baik dari jalan tol, arteri ya, termasuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow dan lain-lain. Saat ini situasi arus lalu lintas memang terlihat sangat padat, namun demikian di seluruh jalur baik tol maupun arteri tidak terjadi kemacetan. Yang ada adalah hanya kepadatan dan kita tetap melakukan langkah-langkah pengaturan termasuk langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Saat ini juga kita sedang melakukan pembersihan. Ya, pembersihan di Tol Cipali khususnya jalur A atau yang akan mengarah ke Jawa Tengah karena pada pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan diberlakukan rekayasa one way dari arah Jawa Tengah kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 Cikampek. Guna mengurai terjadinya kepadatan lalu lintas, Polri masih menerapkan kebijakan penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow, dan ganjil genap pada operasi ketupat 2023. Dari Jawa Barat, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu.
Wes, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Ya, pemirsa masih bersama kami di Presisi Petang. Dan seperti apa pantauan lalu lintas di libur Lebaran hari ketiga ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada yang saat ini berada di Merak, Banten. Ya, Bribtu Denada silahkan dengan laporannya. Untuk situasi lalu lintas di gerbang tol Merak Banten saat ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, yaitu dari arah Cilegon maupun Serang yang akan menuju ke arah Jakarta. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, sedangkan untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Lampung maupun Banten dalam situasi relatif lancar. Dapat dilihat juga melalui pantauan udara kami, di mana untuk situasi lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Dan kami juga menginformasikan pemirsa melalui pantauan udara lalu lintas di gerbang tol Merak maupun dari arah Pelabuhan Merak yang akan menuju ke arah Serang maupun Pandeglang dalam situasi ramai lancar. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai cenderung tersendat, dihimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan juga dari berdasarkan pantauan dari Astra Infratol, di mana untuk total traffic terhitung dari tanggal 12 hingga 23 April, yaitu dari H-10 sampai dengan H+3 terhitung 1.800.755 kendaraan. Kemudian untuk rata-rata lalin H-10 sampai dengan H+3 sejumlah 150.063 kendaraan atau 0,29% terhadap lalin Lebaran tahun 2022, dan kenaikan pada tahun 2023 sejumlah 5,89%. Kami juga informasikan untuk Anda yang melewati jalur Merak di momen arus balik ini, harap para pengendara antisipasi peningkatan lalu lintas wisata seputar gerbang tol Serang Timur, Serang Barat, dan Cilegon Timur. Layanan gardu transaksi dibuka maksimal dan layanan lalu lintas siaga sekitar interchange Walantaka menuju ruas Serang Panimbang. Bagi pengguna jalan yang lelah maupun merasa kurang fit, tersedia pos kesehatan di kilometer 68 arah Merak. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke Lydia di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Denada atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Satgas Humas Operasi Ketupat 2023 menyampaikan situasi kondisi terkini terkait pelaksanaan Operasi Ketupat di hari ke-7. Masih terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta dari sejumlah gerbang tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, dan gerbang tol Cikupa. Dan berikut pernyataan juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 24 April 2023, saya selaku juru bicara Polri dalam Operasi Ketupat akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ini. Hari ke-7 pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2023. Laporan harian pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2023 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamtipmas Lantas Minggu tanggal 23 April 2023. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pukul 06.00 wilayah Indonesia Barat sampai dengan hari Senin tanggal 24 April 2023 pukul 06.00 wilayah Indonesia Barat dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Transjawa sebanyak 59.516 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 43.868 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 52.837 kendaraan,
sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 43.122 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 46.492 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 45.079 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 47.816 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 40.693 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamtipmas Lantas, data kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, sebanyak 251 kejadian dengan rincian 39 orang meninggal dunia, 46 orang luka-luka berat, dan 332 orang luka ringan. Informasi ketiga terkait data jumlah penumpang dan jumlah kendaraan 5 moda transportasi pada operasi ketupat 2023 hari Minggu tanggal 23 April 2023. Moda transportasi bus jumlah penumpang 327.995 dengan jumlah kendaraan 16.864. Moda transportasi ASDP jumlah penumpang 119.368 dengan jumlah kendaraan 28.448. Moda transportasi kereta api jumlah penumpang 61.071 dengan jumlah kendaraan 114. Moda transportasi angkutan laut jumlah penumpang 117.372 dengan jumlah kendaraan 1.158. Moda transportasi udara jumlah penumpang 80.750 dengan jumlah kendaraan 1.520. Informasi keempat terkait rekayasa one way arus balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Rekayasa one way arus balik mudik Lebaran 2023 periode 1 dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Pembersihan jalur one way akan dimulai pukul 12.00 wilayah Indonesia Barat, Senin 24 April 2023. Untuk pembukaan rekayasa one way akan dimulai pukul 14.00 wilayah Indonesia Barat sampai dengan selesai atau situasional. Ganjil genap tetap akan dilaksanakan kepada pemudik yang akan balik mengikuti one way agar menyesuaikan tanggal dan nomor TNKB plat nomor. Pelaksanaan one way bisa bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Map untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 188
500-669. SMS Center 9119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Presiden Joko Widodo mengadakan open house di rumahnya di Solo. Salah satu tamu yang datang adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui video call. Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Id di Masjid Sheikh Zayed Al Nahyan, Solo, Jawa Tengah. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Presiden Jokowi melakukan video call dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keduanya saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum, Pak Presiden. Selamat lahir batin. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Pak Presiden. Ibu, assalamualaikum. Salam. Izin apa izin Bu? Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ibu Wapres, sehat selalu. Pak Wapres di mana ini? Tadi di Bapak salat di Solo di. Iya. Oh iya, di Solo di Sheikh Zayed. Di masjid. Ya, di Masjid Sheikh Zayed. Bapak keluar kota? Iya, nanti habis zuhur. Habis zuhur nanti ke Banten, Pak. Oh, ke Banten. Iya. Pulang kampung. Bapak sampai kapan? Di Solo? Sampai kapan, Bapak? Sampai sore, Pak, nanti. Ini dengan saudara-saudara dulu, selesai, kemudian ke Labuan Bajo. Oh, Masya Allah. Ke Labuan Bajo, Pak. Oh, langsung ke Labuan Bajo. Iya. Ngecek ASEAN. Oh, ngecek ASEAN ya. 2 minggu lagi. Iya. Pak Wapres dan Ibu sekali lagi mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kami dan sekeluarga. Iya. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak Presiden. Ya, Salam untuk keluarga besar ya, Pak. Mohon maaf lahir dan batin, Ibu. Assalamualaikum. Salam Bu Wapres. Di Hari Raya, Presiden Jokowi juga menerima sejumlah tamu. Salah satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menhan Prabowo bersama putranya Didit Hedi Prasetya diterima Presiden Jokowi dan istrinya Iriana. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian,
Dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ersendojo SIKMSI, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, kurang dari 3 minggu pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi kembali meninjau kesiapan daerah tersebut dan menerima kehadiran para kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN. Sambil menuntun dua cucunya, Presiden Joko Widodo melihat beberapa lokasi yang akan dikunjungi para tamu dari negara-negara ASEAN di KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo. Presiden ingin memastikan semua tempat wisata yang ada di Labuan Bajo dapat dipromosikan kepada para kepala negara, kepala pemerintahan yang hadir. Salah satunya adalah Batu Cermin. Setelah berkeliling di tempat wisata tersebut, kepala negara juga mengunjungi sejumlah stan usaha mikro kecil dan menengah dan membeli sejumlah souvenir yang merupakan hasil karya masyarakat NTT seperti kain dan topi. Bahannya dari mana, pembuatannya, terus saya jelaskan ini bahan alam, birunya ini dari daun tarun, difermentasi selama sehari, kemudian dicampur dengan kapur dan dicelup berkali-kali, maka hasilnya biru seperti ini. Lalu Bapak Presiden tanya, apa ini bisa saya buat jas? Terus saya bilang bisa Pak, ukurannya lebar, bisa cukup buat jas. Sampai mau jawab aja gugup saya. Oh, tadi Bapak beli bucket hat dari warna alam, kain warna alam, sama topi pantai warna kimia. Tadi Mas Etes maunya yang topi pantai, tapi lihat alam matanya lagi terang, lebih bagus yang alam, jadi pilih yang alam kayak gitu. Masih gemetar. Senang sekali, kita juga orang jauh dari NTT begini, dari Maumere ketemunya di Labuan Bajo. Jadi terima kasih sekali Bapak sudah datang. Presiden berharap para pelaku UMKM dapat menghadirkan souvenir dengan kualitas yang baik dan berciri khas daerah, sehingga para tamu dari negara-negara ASEAN nantinya tertarik untuk membeli. Kapolres Magetan menunjukkan perhatiannya kepada penjaga rel kereta api tanpa palang pintu di wilayah Magetan. Perhatian yang diberikan berupa memberikan bantuan sosial kepada penjaga rel kereta api tanpa palang pintu. Seiring meningkatnya mobilitas pengguna jalan baik saat arus mudik dan arus balik, Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan memberi atensi terhadap adanya perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada di wilayah Magetan. Berdasarkan data yang terkonfirmasi di PT KAI Daop 7 Madiun, di Magetan ada 7 perlintasan sebidang KA, 2 diantaranya sudah dijaga oleh pihak PT Kereta Api Indonesia, sementara 5 perlintasan dijaga secara swadaya oleh warga. Kapolres memantau langsung aktivitas lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api dan mengungkapkan bahwa perlintasan kereta api tanpa palang pintu memiliki resiko besar terjadi kecelakaan, apalagi di jalur yang ramai arus lalu lintas. Kapolres Magetan pun menyempatkan untuk memberikan imbauan Kamtibmas kepada penjaga perlintasan kereta api. Ini merupakan bentuk perhatian kita kepada pada petugas jaga yang secara sukarela dan swadaya dari masyarakat setempat memberikan keselamatan pengamanan untuk wilayah jagaan kereta api tersebut. Karena apa? Karena dari tahun 2019 sampai 2023 ini ada kejadian kecelakaan lalu lintas kereta api, ya. Tapi dengan ada bantuan dari rekan-rekan dari yang swadaya masyarakat tersebut, sehingga membantu masyarakat dalam menyeberang perlintasan kereta api tersebut. Sebagai apresiasi atas keikhlasan dan ketulusan dalam melakukan kerja sosial kemanusiaan dalam menjaga perlintasan tanpa palang pintu, Kapolres Magetan memberikan bansos berupa paket sembako, termasuk uang tunai, dan berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi.
Untuk mengurangi adanya kecelakaan, Kapolres Magetan menginstruksikan para kapolsek yang ada di perlintasan kereta api dan satuan lalu lintas untuk memasang banner imbauan dan peringatan di seputar daerah perlintasan kereta api yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Tim Humas Polres Magetan melaporkan untuk Polri TV. Bribka Leonardo, Babin Kamtipmas Kecamatan Bangunrejo, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung, dijuluki masyarakat sebagai polisi berjiwa malaikat. Julukan ini melekat karena jiwa sosialnya yang selalu menolong masyarakat yang terhimpit ekonomi dan mengalami musibah. Dan pada Lebaran kemarin, Bribka Leonardo menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako serta memberikan kursi roda kepada seorang lansia yang baru saja diamputasi. Menyambut sukacita Idul Fitri 1444 Hijriah, Bribka Leonardo Babin Kamtipmas Kecamatan Bangunrejo, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung, menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako serta bingkisan kue lebaran kepada masyarakat. Bansos diberikan kepada 40 anak yatim piatu dan para lansia di Kecamatan Bangunrejo. Sementara itu, Bribka Leonardo juga melakukan aksi sosial lainnya kepada masyarakat. Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo yang dijuluki sebagai polisi berjiwa malaikat ini memberikan kursi roda kepada Nenek Supini, warga kampung Sukawaringin, Kecamatan Bangunrejo. Kaki Nenek Supini baru saja diamputasi akibat penyakit yang dideritanya. Mendengar kabar tersebut, Bribka Leonardo segera memberikan bantuan kepada Nenek Supini. Babin Kamtipmas Kecamatan Bangunrejo, Polres Lampung Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah
irama takbir yang berkumandang. Saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah di lobi utama Polda Kepri. Setelah melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Halim, Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan Halal Bihalal. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun, bersama dengan Wakapolda Kepri, Irwasda, pejabat utama Polda Kepri, serta personel Polda Kepri ikut dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan menjelaskan tujuan Halal Bihalal adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan keluarga apabila ada hal-hal yang kurang hilaf yang mungkin ada di depan rekan-rekan keluarga besar kita sekalian, dan kami dan kita semua sesama keluarga besar anggota Polda Kepri tentunya saya wakili mengucapkan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halal Bihalal diakhiri dengan acara ramah tamah dan berfoto bersama. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Mudik sekaligus melakukan aksi sosial dilakukan oleh Fahrudin Hidayat, siswa SIP Angkatan ke-52 Setukpa Lemdiklat Polri. Pada perjalanan mudiknya ke Boyolali, Jawa Tengah, Fahrudin memberikan bantuan sosial kepada warga di Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. Pada cuti di hari libur Lebaran, Fahrudin, siswa SIP Angkatan ke-52 Setukpa Lemdiklat Polri, melakukan mudik Lebaran ke kampung halamannya di Boyolali, Jawa Tengah. Pada perjalanan mudiknya, Fahrudin melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada warga di Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. Menggunakan motornya, Fahrudin membawa sendiri paket sembako yang akan diserahkan. Ya, niki bantuan sembako. Mohon diterima nggih. Sedikit, semoga bermanfaat. Kula Fahrudin, siswa Setukpa Lemdiklat Polri, ingin berbagi karo dengan mugi-mugi Mbak Santi. Mbak Santi umure pira? Mon 21. Oh, 21. Nggih, semoga ada perubahan, semakin sehat nggih. Sehate ngoten niku Pak, mun sehat kan berapa kita. Niki nyuwun tulung ditampi. Nggih.
Kapan nggih? Nggih, nuwun nggih, Pak. Bantuan paket sembako terdiri atas beras, telur, minyak goreng, serta makanan ringan untuk kebutuhan lebaran diberikan Fahrudin kepada Susanti, warga yang menderita sakit lumpuh total. Susanti mengalami lumpuh total sejak lahir hingga usianya kini yang menginjak 21 tahun. Aksi sosial ini dilakukan anggota Polri sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dari tim Humas Tukpal Lemdiklat Polri melaporkan untuk Polri TV. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, ratusan santri bersama warga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT, menggelar pawai obor. Selain membawa obor, peserta arak-arakan juga mengumandangkan takbir dengan iringan beduk dan musik kasidah. Pawai obor ini mendapat pengawalan keamanan dari Polsek YGT dan Pos Polisi Talibura. Inilah kemeriahan pawai obor malam takbiran yang digelar para santri dan warga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka berjalan kaki berkeliling kampung sambil membawa obor. Pawai ini juga dimeriahkan dengan iringan alat musik beduk, bass, dan drum. Dan sepanjang rute pawai, takbir pun dikumandangkan dengan pengeras suara. Menurut Ketua Remaja Masjid Baitus Sodik Nangahale, Muhammad Kadri, tradisi pawai obor menjadi salah satu bentuk rasa sukacita di malam takbiran, yaitu mencapai kemenangan setelah berpuasa. Pawai obor ini pun dikawal ketat aparat kepolisian dari Polsek YGT dan Pos Polisi Talibura. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang,
saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, objek wisata Telaga Sarangan di Magetan, Jawa Timur ramai dikunjungi wisatawan lokal. Polres Magetan, Polda Jawa Timur pun mengerahkan personel tambahan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Objek wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Jumlah pengunjung pada hari kedua Lebaran ini melonjak hingga 2 kali lipat. Antrean kendaraan menuju loket masuk pun sempat mengular mencapai hampir 500 meter. Polres Magetan, Polda Jawa Timur memperkuat pengamanan di Telaga Sarangan. Pengamanan ekstra juga diberikan di objek-objek wisata lain yang dipadati pengunjung. Untuk di Sarangan, Lokasi Wisata, kita menyiapkan 2 pos pengamanan. Yang pertama di pintu masuk di pos Pangandaran, itu personnya ada 20 orang. Dan yang kedua di pos PAM Sarangan di samping Telaga Sarangannya, jumlah 22 orang. Kami dari Operasi Ketupat Semeru tahun 2023 ini juga melibatkan Satgas Preventif dari Lantas Polres Magetan. Untuk lokasi wisata Sarangan, apabila seperti hari ini sudah padat, dari Satgas selalu standby di lokasi antisipasi padatan arus lalu maupun kecelakaan lalu lintas. Demikian cara di kapan. Berdasarkan catatan Lebaran tahun lalu, puncak kunjungan wisata di Telaga Sarangan terjadi pada H+3 yang jumlahnya mencapai 18.000 pengunjung sehari. Tim Humas Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan dan memperparah praktik pemancingan ilegal. Tidak hanya mata pencarian nelayan yang terancam, namun potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Selengkapnya berikut liputan tim VOA. Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti dari Royal United Services Institute memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing. Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions obviously or concern that they will move in across, existing maritime boundaries, and, IUU actors will pursue them across those boundaries. Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. As their livelihoods, they become more vulnerable, that they may begin engaging more in IUU practices like destructive fishing practices, or engaging in other type of criminal activity as well. There is a nexus with other crime types as well, like narcotics, human trafficking, labor abuses. University of British Columbia memperkirakan hampir separuh pasukan ikan akan beralih dari habitat asalnya pada tahun 2100 karena perubahan iklim dan akan bisa memicu konflik internasional. Penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan bernilai sekitar 36,4 miliar dolar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS United States Coast Guard menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia.
untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh. Oleh karena itu, nelayan-nelayan di Natuna mereka harus mencari ikan yang lebih jauh. Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang memang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah, yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Pada 2022, IOG memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai 4 miliar dolar per tahun atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Robinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.